Selamat datang di channel saya Joseph Sebastian. Di sini saya akan melakukan review terhadap film Nokta Merah Perkawinan. Film ini diperkuat oleh Marsha Timothy sebagai Ambar, Oka Antara sebagai Priambodo, Sheila Dara Aisha sebagai Yulinar, sulit nyebutin, Jaden sebagai Bagas. Nah, yang nggak tahu Jaden itu sebagai Bagas, Jaden itu siapa? Jaden itu salah satu anak kecil yang sering diajak bikin video kata bocah. Itu makanan itu yang mainnya sama Teduh Nandamai, Kalista. Nah, itulah si yang jadi Jaden itu. Terus ada Ale Fakria sebagai Ayu. Cukup beragam ya pemainnya. Nah, yang jadi menarik di film ini adalah tidak lagi pakai konsep lama, tetapi pakai konsep yang baru. Mungkin untuk merefresh sebuah cerita agar bisa diterima oleh masyarakat sekarang. Misalnya para wirausaha teradvokasi dalam film ini misalnya Gilang Priambodo adalah sebagai arsitek landscape, sedangkan Ambar memiliki kelas lokakaryanya sendiri, fokusnya dalam segi keramik. Jadi para film ini yang jadi plot ceritanya adalah para wirausaha. Kalian mendapatkan film yang melukiskan hidup kalian. Ya, sebuah usaha yang bagus. Saya mesti mengapresiasi si Titen Watimena, Sabrina Rolka lagi. Bingung si Sabrina Rolka yang gitu. Siap? Maksudnya yang bikin film apa ya? Oh, saya sekalian nyari ya namanya. Oh, dia sebagai penulis ya, ternyata saya cek dia cukup punya nama, baik itu penulis skenario, penulis cerita, cukup punya nama lah. Termasuk dari film Filosofi Kopi, Terlalu Tampan, cukup bagus sih. Kita harus mengapresiasi hal itu, walaupun apakah film ini ada kegagalan dan hal yang bagus, hal yang gagal dan hal yang bagus, pastinya ada. Tapi tergantung kapan kita membeli plot bagusnya di mana, jeleknya di mana. Yang menurutku film yang sisinya gagal adalah sisi gagal itu adalah sisi bagaimana si Yulinar ujungnya terasa garing. Kita tidak mungkin simpatik dengan sikapnya si Yulinar yang mencoba bersikap akhirnya menjaga jarak terhadap lelaki yang dicintainya, dan salah satu sebagai pencerita utama terhadap film ini. Nah, tapi apakah film ini akan bagus jika tanpa dua sudut pandang pencerita? Menurutku
akan gagal kalau nggak ada dua plot cerita. Tetapi justru dua plot ini tidak disampaikan secara baik, yang menurutku jadi sebuah garing di satu sisi. Pada saat si Yulina bercerita itu permainan, terus penggambar permainan antara kehidupan Gilang, Ambar, Marisa, Lastri, Ayu, Bagas, dan Yulinar ini sendiri hidup di konfliknya sendiri. Tetapi begitu Ambar menjadi pencerita waktu ngomong ke Kartika yang sebagai konsultan pernikahan, saya cukup bingung. Poinnya di situ, bagian dia bercerita tuh di bagian mana? Malahan beberapa momennya tuh tidak ditampilkan bahwa ini momennya si Ambar atau momennya si Yulinar. Itu yang jadi menurutku masalah. Malahan yang terkesan itu sebagai sudut pandangnya si pencerita, sudut pandangnya si Yulinar, walaupun di pada saat perjalanan waktu saya mengingat kembali film itu, ada beberapa ini momennya Ambar itu pada saat dia fokusnya mau cerai, atau fokusnya si Yulinar itu pada saat memfokuskan diri, sulitnya si Priambodo menjelaskan. Fokusnya Ambar itu sempat yang saya bingung, akhirnya saya mengerti adalah memfokuskan bahwa si Ambar itu menjadi orang yang kesepian, orang yang benar-benar terlihat mempertahankan pernikahan. Meskipun jika kita tarik lurus semuanya, tidak, kita tahu bahwa di satu momennya itu bermuaranya adalah mereka tidak menemukan satu benang merah untuk membicarakan permasalahan itu. Di satu sisi misalnya benang merahnya adalah istrinya si Ambar itu sebagai istri itu ditekan sama si Lastri, ibunya si Priambodo. Tetapi dalam sebuah perjalanannya si Priambodo berusaha membela istrinya walaupun istrinya tidak melihat. Menurutku si benang merah dalam komunikasi itu yang jadi kunci, walaupun kunci itu tidak dimaksimalkan. Jadi terkesan memakai dua sudut pandang, tetapi sudut pandang itu kan yang berhasil di satunya saja. Justru yang lebih berhasil sudut pandangnya sudut pandangnya Yulniar dibandingin sudut pandangnya si Marsha Timothy. Nah, itu yang menarik. Ya, yang bagus di film ini banyak. Saya suka dengan momennya ribet untuk menjelaskannya si Priambodo, bahkan sampai momen nangisnya, sudut matanya dia menangis dengan kacamata tebelnya, saya suka. Posisi rada kikuknya si Yulniar terhadap isu perselingkuhan dan isu jadi orang ketiga itu saya suka. Bahkan saya suka bagaimana simbolnya si Jaden dengan karakter dia jadi sebab akibat dari pertengkaran dan isu perceraian itu sendiri. Misalnya dia
dia gatalnya makin parah karena gara-gara gara-gara pencetus gatalnya itu gara-gara memikirkan kondisi orang tuanya. Terus dia nggak ngerjain PR karena mencoba mencari perhatian. Dia berkelahi sama temennya gara-gara untuk menunjukkan kritik pada mengkritik orang dewasa, fokusnya ke ibunya dengan mengatakan kalau mama kok bisa memaafkan aku tanpa memarahi, tanpa marah-marah, padahal mama nggak pernah melakukan seperti itu saat kondisinya sama papa. Menurutku sebuah kritik sosial yang menarik ya. Jadi cukup sayang dengan misalnya kamu menonton film dengan dua sudut pandang cerita, meski yang satunya gagal, banyak hal yang bagus, tapi jumlah penontonnya sedikit, ya itu cukup sayang sih. Bahkan bertandingnya mesti sama One Piece lagi. Jumlah penontonnya dikit, sangat sayang. Bertanding dengan Miracle. Cukup sekian ya. Nah, tapi saya tidak memuji. Cukup bagus sih. Walaupun yang adegan bantuan keuangan menurutku sebenarnya sih salah satu yang cukup pemanas, sebagai pemanas ini kayak pemanas hubungan suami istri, jadi pemicu konfliknya. Itu sebenarnya sih itu adalah kayak isu terbesarnya, walaupun isu yang lain sama sih besarnya, sama sih, walaupun itu adalah pemberi bara ada bahan bakar utama, karena yang berbicara keuangan keluarga itu sebagai salah satu konflik utama selain isu perselingkuhan atau apa, cukup umum sih. Dan saya cukup terhibur dalam isu bagaimana film Tamara Perkawinan memakai isu itu ketimbang mengangkat cerita yang hampir sama antara sinetronnya, misalnya perjudian. Menurutku itu nggak akan nyampe. Terus kalau mau dibawa isu misalnya merokok, menurutku juga tidak akan nyampe. Justru isu keuangan itu, misalnya keuangan nama baik keluarga, itu jadi pendorong dari isu dalam isunya menuju perceraian, itu jadi pendorong utamanya, sebagai bahan bakar utama. Jadi film ini cukup bagus sebagai film drama. Terima kasih sudah menonton review ini. Jika suka silakan like, subscribe. Jika ada keluhan dan saran silakan komen. Jika mau berinvestasi silakan klik deskripsi link Saweria di deskripsi. Terima kasih. Selamat malam.